Yang penting apa? Yang penting itu seperti yang selalu dikatakan oleh Ketua Umum. Ya sudah, fastabiqul khairat. Gitu. Ini kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ojo anteman. Yang penting jangan sampai pukul-pukulan. Oke, banyak-banyakan suara nggak apa-apa. Gitu loh. Ya tuh santai aja. Oh, berpolitik, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Siap. Di channel ini isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Oke. Pada tangan kali ini kita juga ini. Iya, kedatangan tamu ataupun menghadirkan bintang tamu Bapak Ibnu Bilaluddin, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Amanat Nasional, PAN. Ya, Partai Amanat Tepatnya Nasional. dari Dapil Jogja ya, Pak. Ya, oke. Jadi kita nih akan mengiris tipis-tipis beliau seputar survei yang dilansir oleh SMRC yang menyebut bahwasanya pemilih PAN ada sekitar 45% yang kabur. Dengan kata lain, partai parlemen yang paling banyak ditinggal pemilih itu adalah nomor 1 Partai Amanat Nasional. Gimana nih menanggapi itu, Bung Ibnu? Jadi begini, Mas Eman, Daulay ini. Ini mirip namanya sama kawan saya nih, Ketua Fraksi, Pak Daulay. Daulay itu katanya datang untuk melayani. Itu iya, betul. Sama kan? Iya, sama. Datang untuk melayani juga. Jadi gini. Pertama, survei itu harus kita lihat selalu tentang masa lalu. Ya, survei itu selalu tentang masa lalu. Jadi dilakukan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, sementara politik itu aktif, selalu berubah. Ya, dinamis kalau dinamis. Jadi dia akan akan berubah setiap saat, sehingga apa ya, survei tentang masa lalu hasilnya begitu ya biasa saja. Jadi lembaga survei itu nggak pernah bisa disalahkan. Itu kalau dikatakan salah, nanti salah nih, ternyata kan selama ini PAN itu selalu surveinya mengatakan Nasakom, bahwa Nasakom nggak akan lulus. Tapi sampai dengan detik ini ya kita masih punya anggota DPR RI, masih punya anggota DPR provinsi, masih punya anggota DPR di kabupaten kota, partainya juga lolos administrasi verifikasi partai politik, ya kan, dan kita siap untuk menghadapi pemilu. Gitu. Itu prinsip pertama. Jadi survei itu tentang masa lalu. Ya, tidak bisa serta-merta survei itu kemudian untuk diproyeksikan ke depan. Ya, secara secara garis lurus gitu ya, kalau ini sekarang begini nanti begini. Itu tidak bisa karena selama ini terbukti kalau melakukan begitu itu selalu salah untuk PAN. Ya kan? Misalkan sekarang 2%, nanti hasilnya setahun lagi 2% kan enggak. Selalu salah toh. Bahkan salahnya bisa 3 kali lipat. Ini juga kan yang dipotret baru partainya, caleg yang mau bertarung kan belum. Nah, itu dulu deh. Yang pertama itu. Ya toh, jadi tentang itu dulu prinsip dasar. Jadi lembaga survei itu nggak pernah salah. Iris tipis-tipis dulu. Nah, kemudian yang kedua dikatakan bahwa pada saat mereka survei, ya toh, itu terjadi pergerakan yang demikian itu. Ya kita nanti metodenya kayak apa kan mereka udah sampaikan. Ya toh, bahwa ada pergerakan itu tidak hanya menimpa diri Partai Amanat Nasional. Partai yang lain juga banyak. Misalkan PAN ada yang ke PKS, PKS juga ada yang ke PAN, bahkan ada PKS yang pergi. Ya dalam survei itu disebut belum ada katanya yang diraup PAN katanya itu. Oh ya, itu saja ya nanti kita lihat akhirnya kan. Nah, kemudian yang kedua misalkan ada dari P3 misalkan kan, ada yang pindah ke Golkar, ada dari PDI, kan semuanya migrasi semua. Migrasi ya. Jadi potret migrasi ini bisa dari mana ke mana ya kan. Kenapa? Pemilihan tetap sama, Mas. Jadi ini bejana berhubungan saja. Kalau nggak ke sini, ini dipletet, ini ke sana. Ya, ini ke sini, ini ke sana, kan begitu. Dan nanti kita lihat apakah semuanya itu kemudian bahasanya terbukti. Ya, kita lihat di hasil pemilu. Paling enak itu begini, Mas.
ini yang melakukan survei itu, misalkan, bukan kalau suruh nyalek itu kan mungkin lain ya. Oh, yang survei nyalek itu bertahun biar tahu cara pertarungan pergerakan itu. Paling enak itu, ini saja taruhan. Misalkan begini taruhan. Coba saya bertaruh misalkan. PAN ini tidak lolos PT. Nggak lolos PT. Kalau lolos saya akan serahkan 10 miliar kepada PAN misalkan. Atau saya tutup survei. Gitu. Enggak, kalau tutup kurang nanti kan mereka kan sudah begini, mereka kan dapat proyek juga dari yang lain-lain. Kan banyak proyek nih. Jadi kira-kira yang masih tetap bisa jalan gitu. Misalkan, ya jangan banyak-banyak. Misalkan sampai 1 triliun kan nggak mungkin ada itu. 100 miliar saya kasihkan ke PAN. Kalau PAN nggak lolos kan asik tuh. Nah, kalau gitu itu namanya berani, cakep tuh. Tetapi selama hanya ini besok gini ya, oke aja lah. It's happen every years, oke? Jadi setiap menjelang pemilu selalu ada begitu. Anda dan kawan-kawan di PAN ada nggak merasa ini penggiringan opini kita, ada nggak? Nah begini, survei itu memang kalau dari sisi pemenang pemilu bisa dijadikan sebagai alat untuk penggiringan, karena massa itu kan punya psikologi, ya toh. Jadi misalkan ada hasil survei semacam itu, ya di bawah kalau yang lihat kan dia pasti nanya kepada calegnya, piye toh iki kok ada survei begini kan. Nah kita perlu ada menjelaskan itu. Kalau nggak ada survei kan nggak perlu menjelaskan itu. Jadi ada waktu tambahan mungkin 15-20 menit tambah kerja ya. Tambah kerja. Di kampung saya kalau nonton bola satu orang aja nyambit pakai sandal duluan, nanti yang lainnya ikut-ikutan nyambit. Ya kira ini psikologi massa kan begitu. Makanya psikologi massa itu bisa mengiring itu. Kalau survei udah nanti kan kalau yang nggak paham apa udah terus di share di apa kan rame menjadi apa tuh namanya bahasa massa gitu ya, terus semua orang bisa begitu gitu lah. Tapi tadi kan bisa jadi pemicu buat tetapi begini lah buat Pak. Ya, kalau jangan reaktif juga kan. Secara secara partai ya kita tanggapi itu seperti biasa ya nanti kita lihat kan kita semua bekerja kan begitu, partai ini kan bekerja terus dan kita yakin saat ini jauh lebih baik dalam menghadapi pemilu. Ya karena gitu. Kan sekarang kan yang dipotret baru partai ya. Calegnya itu kan belum dipotret. Contoh Saleh Pertonan Daulay di Dapil Sumut 2 di satu kampung 6.000 pemilih di dapat 4.000 loh. Betul. Itu kan gimana dibilang lolos PT? Kalau ada 20 orang macam Saleh Pertonan saja ya udah. Jadi hampir semua partai ya, wabil khusus yang partai-partai yang sangat yang tidak sangat ideologis gitu ya, itu kan memang yang milih partai itu tidak maksimum, tidak menjadi mayoritas. Jadi misalkan partai yang milih total 100 gitu ya, itu tidak kemudian yang milih nyoblos partainya 80% gitu kan enggak, ya atau 80 gitu. Tapi mungkin ya antara 40-50 lah rata-rata separuhnya gitu. Jadi separuh suara itu kerja dari para caleg gitu. Jadi orang milih partai ini kan tergantung namanya partai identity, atau partai identity. Nah ini memang sebagian dari partai kita, saya kira tidak hanya PAN ya, itu mungkin partai identity-nya belum begitu kuat. Ya kan kita belum lama, tidak seperti PDI yang sudah sejak zaman dahulu kala. Kita juga belum lama. Nah kemudian juga karena misalkan para konstituennya juga berbeda-beda, konstituen PAN itu orangnya begini, kalau konstituennya yang lain begini, itu juga mempengaruhi Tetapi juga ada satu faktor yang perlu kita potret juga, namanya kerja dari para calegnya. Itu sangat berpengaruh. Iyalah, boleh jadi ini imam politik PAN, saya sebutlah tokohnya Amin Rais, hengkang dengan mendirikan Partai Umat, bisa menggerus suara PAN juga itu Mas Ibnu. Saya kira bukan menggerus, mempengaruhi. Kalau menggerus, diksinya iya dong. Nek menggerus itu selalu bahasanya kan mengurangi. Nek mempengaruhi itu ya berpengaruh. Tetapi ketika yang ini keluar, yang ini masuk. Yang tadinya bahasanya itu tadinya karena tokohnya begini, siapapun apapun anunya terus dia milih. Tetapi ada juga yang karena tokohnya ini dia nggak ngelihat aja nggak mau kan begitu. Nah
itu saling apa namanya berpengaruh, menambah dan kurang itu. Jadi istilah bahasanya itu mempengaruhi. Itu bahasa yang lebih tepat. Nah, pengaruhnya seberapa? Antara positif dan negatifnya itu mana? Kalau resultantenya positif kan malah justru menambah. Tetapi memang ya begitulah politik, ya toh. Karena ada kelompok-kelompok masyarakat, ya kan? Kita ini kan sebagai individu ngumpul yang sama omongannya, yang kadang sama makan, sama hobi makan, sama hobi diskusi, sama hobi kan berbeda-beda nih. Kadang-kadang kan tergantung temennya. Aku wis ikut saja si A atau si B. Temennya yang solider sama temennya juga ikut bisa. Tetapi ada juga, ayo ikut sana. Nggak mau tuh. Itu kan bisa, tapi ketika yang ini nggak ada, terus gampang masuk, udah bagus tuh, ayo kita dong, bisa. Nah, nanti kita lihat potret semacam itu, tentu yang paling utama ya nanti pas pemilu itu. Ya, karena kan PAN itu kan identik dengan Muhammadiyah. Artinya dengan kata lain basis pemilihnya kan juga di Muhammadiyah. Partai Umat juga lahir ya sah saja orang beranggapan juga basisnya di Muhammadiyah. Jadi begini, ini dua hal yang berbeda. PAN ini secara sosial memang basis utama Muhammadiyah. Dan yang penting ini hasil sidang Tanwir Muhammadiyah waktu di Semarang juga. Jadi hasil istihad dari organisasi dulu, ya toh. Nah, sementara yang paling empat kan bukan perintah dari organisasi. Ini yang saya pahami, ya toh. Jadi tentunya itu berbeda. Bahwa kemudian secara organisasi, secara sosial, bukan bergesekan ya, bersinggungan antara orang yang ke misalkan partai PAN dengan ke partai Umat itu ada yang ini bahkan mungkin temenan ya. Berapa persen lapang matanya apa itu? Mas Ibnu, teman-teman yang di PAN sekarang di Umat ya cuman beda kulit doang gitu ya kan, tapi yang jelas para anggota DPRD-nya masih tetap di PAN. Ya, kan yang punya suara para anggota DPR. Para anggota DPRD itu. Itu. Tetapi memang ada beberapa daerah yang memang bahasanya itu hardcore-nya Muhammadiyah misalkan ya. Mungkin ada di Jogja, ada di Sumatera Barat, mungkin ada di Sulsel atau Jawa Timur kan. Pasti yang gitu kan karena banyak kadernya Muhammadiyah, ada yang ke sana nih, biasa saja. Yang penting apa? Yang penting itu seperti yang selalu dikatakan oleh Ketua Umum, ya sudah, fastabiqul khairat, gitu. Ini kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ojo anteman, yang penting jangan sampai pukul-pukulan. Oke, banyak-banyakan suara nggak apa-apa, gitu loh. Ya tuh santai aja. Berpolitik bro. Iris tipis-tipis terakhir. Makanya gini, kalau nanti Partai Umat ini lolos dan verifikasi faktual kan artinya menjadi peserta pemilu. Ya welcome ya to the competition lah gitu kan. Gitu. Iris tipis-tipis terakhir ini suasana kebatinan waktu kunjungan reses ke dapilnya Mas Ibnu, pemilih PAN sendiri gimana? Apakah ya tetap masih jalan terus? Kan pemilih-pemilihnya Mas Ibnu masih ini. Masih insya Allah. Terakhir ini soal survei ini gimana Mas Ibnu, waktu dengar ada survei yang mengatakan pemilih PAN 45% lari ke PKS dan Golkar. Ya kita nggak pernah risau dengan survei karena kita yakin politik itu aktif, politik itu bergerak, politik itu ke depan. Jadi semua itu tergantung dari kerja-kerja politik kita. Tentunya kerja 5 tahun yang lalu berbeda dengan kerja sekarang. Karena pemilihnya pun beda ya. Dulu waktu masih SMA, sekarang udah ikut pemilih. Ya beda kan? Cara bekerjanya berbeda. Gitu. Milenial sama yang ini tentu kan, beda ya kan. Kan orang juga berubah, ya toh. Terus kemudian ya tadi itu problem-problem ininya juga berubah. Di PAN sendiri ada nggak sih bayar membiayai ongkos survei gitu untuk tanda kutip menandingi survei-survei? Ya kalau PAN itu ada namanya survei-survei internal selalu ada, yaitu untuk konsumsi internal, yaitu dan kita makanya karena itulah
kita kan mendahulukan saintifikasi juga. Yalah, kita ya, tidak juga asal asbun juga. Ya. Keyakinan kita itu dibangun oleh data yang baik juga, ya toh, oleh apa namanya, oleh organisasi, bangunan organisasi kita, data-data survei kita juga, nggak masalah. Oke. Biasa saja. Demikian bincang tipis-tipis dengan Mas Ibnu Bilaluddin, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Amanat Nasional. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.